malam semua dapat petunjuknya tentang bisnis apa yang paling menggiurkan di Indonesia adalah bisnis agama. Karena nggak perlu modal uang ataupun susah payah. Cukup kamu hafalin tuh yang ada di kitab-kitab, ataupun kamu pura-pura jadi orang baik, ataupun pura-pura hijrah. Dijamin kalian akan laku keras, akan orang berempati. Makanya banyak konten kreator demi dapetin dukungan dari orang Islam pasti akan bilang dia hijrah, dia mu'alaf. Tapi kelakuan apa? Kelakuan kayak dajjal. Nih. Jadi selama ini orang Indonesia, orang Jawa apalagi kalau udah dibodohi pakai agama, pakai air suci, pakai orang suci, keturunan nabi, keturunan wali, keturunan raja, keturunan darah biru, udah pasrah bongkokan, mati urip melu dee. Udah lupa kalau hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Ini orang makin mengenal Tuhan secara jiwa, secara rohani, secara spiritual, itu akan tambah pinter otaknya, bukan malah tambah goblok. Banyak sekali orang beragama tapi nggak punya hati nurani, nggak punya belas kasih. Makanya memperlakukan orang lain seperti hewan atau lebih rendah derajatnya daripada diri kita. Kita bisa lihat nih jejak digital misalnya dari tuh yang gondrong apa, Habib, yang biasanya pakai pedang kalau ceramah itu. Ketika dia memperlakukan jemaahnya buat apa? Nyium kaki. Merasa apa? Merasa dirinya sebagai zuriat Nabi, keturunan Nabi. Iya, keturunan Nabi kalau di tanah Arab sana itu, karena agamanya Islam dari Nabi Muhammad. Nah kalau di Jawa kan sudah beda lagi. Berganti masa ya berganti orang, berganti pula aturannya, pakemnya. Sekian banyak agama di Indonesia gak bisa melahirkan orang yang cerdas, dengan karakter yang jujur, adil, bijaksana, yang lurus, nggak neko-neko. Agama cuma dijadikan kedok. Buat apa? Buat nyari duit, cari cuan, memperkaya diri. Makanya halal haram itu dijual belikan. Kalau mau bikin bangkrut sebuah rumah makan, cukup bilang itu anak keturunan PKI atau ada minyak babi, bagian dari babi, udah tutup. Ini karena apa? Karena orang Indonesia itu memang bodoh, gampang dibodohi pakai agama, pakai politik. Kalau saya bilang gini, pasti ada yang marah nih. Jangan bawa nama-nama suku. Tapi fakta kenyataannya seperti itu. Kalau kalian mau jadi negara maju, ya kalian itu harus jadi negara yang adil, yang taat hukum, jadi negara yang bisa memakmurkan rakyatnya sendiri. Wong negara korup kok mimpi mau jadi negara maju. Yang ngajarin siapa? Kalian pikir dengan berdoa sama Tuhan tiap hari siang malam minta dijadikan negara maju, tapi koruptor, korupsi ataupun kejahatan yang lainnya seperti hukum yang bisa dijual belikan, ataupun para aparatur negaranya malah doyan korupsi, suka pungli, akan jadi negara maju? Iya, tentu aja enggak. Sama seperti ketika kalian itu percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan bahwa Tuhan itu bisa nyelamatin kamu dari bencana apapun. Itu kalau dalam keadaan kamu misalnya nih naik pesawat atau naik kapal, tiba-tiba ada bencana alam nih, atau pesawatnya rusak, kalian yakin sama Tuhan bahwa kalian akan diselamatkan. Karena apa? Karena mukjizat, karena karena keajaiban ini. Tapi kalau kalian itu bikin bangunan, contohnya jembatan ataupun bangunan yang tinggi pencakar langit dengan bahan-bahan yang murah, yang dikorupsi budgetnya, ataupun strukturnya itu nggak kuat, gempa yang
6 poin berapa ataupun yang ecek-ecek aja. Nah, kalau terjadi bencana alam terus kalian minta selamat, ya salah besar. Itu kenapa orang kolusi, nepotisme itu adalah kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Karena dia itu menjadikan orang lain sebagai tumbal. Itu bukan malah korupsi kok diampuni. Karena paling berbahaya itu orang korupsi, orang kolusi, nepotisme. Karena akan ngambil orang-orang yang goblok, orang-orang yang nggak punya etika, adab, moral, akhlak yang baik ketika jadi pejabat atau pemimpin atau pemuka agama. Yang menderita siapa? Rakyat kecil. Makanya kalau kita itu mendalami agama malah jadi orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas, maka kita akan melahirkan keturunan yang baik, yang cerdas, punya karakter yang baik. Nggak hanya pamer keturunan Soekarno, keturunan Jokowi, keturunan siapa-siapa, tapi otak kosong. Mau jadi apa Indonesia? Dipikirnya dengan baju putih terus bisa membawa Indonesia jadi negara emas ataupun negara maju. Ya enggak. Itu harus dibarengi dengan sifat yang adil. Jadi pemimpin yang adil, yang benar, yang jujur, yang lurus. Kalau sekarang aja suka menyalahgunakan kekuasaan, suka buat zolim, nahan lapar dari perbuatan yang enggak baik aja nggak bisa. Mana mau bawa Indonesia ke yang lebih baik lagi. Selamat malam dan sampai jumpa.